Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah kota kecil yang sunyi, tinggal seorang wanita bernama Maya. Ia adalah seorang wanita muda yang ceria, penuh harapan, dan impian yang besar. Sebelum menikah, Maya selalu membayangkan masa depannya penuh dengan kebahagiaan sederhana, menikah, punya keluarga, dan hidup damai bersama orang yang ia cintai. Namun, hidup ternyata memberikan cerita yang berbeda. Maya dan suaminya, Reza, telah lama menunggu kehadiran anak dalam kehidupan mereka. Setelah 5 tahun pernikahan, akhirnya keinginan mereka terkabulkan. Maya mengandung anak pertama mereka. Semua terasa sempurna. Senyum di wajah Reza tidak pernah hilang. Setiap hari, mereka merencanakan masa depan mereka sebagai orang tua, membayangkan akan seperti apa wajah si kecil, dan tempat seperti apa yang akan mereka sediakan untuk tumbuh kembangnya. Namun, kebahagiaan yang mereka rasakan tidak bertahan lama. Ketika usia kandungannya memasuki trimester ketiga, Maya merasakan sakit yang luar biasa. Ia segera dilarikan ke rumah sakit, dan dokter memberikan kabar yang mengejutkan. Janin di dalam kandungannya tumbuh dengan cepat. Tetapi posisi plasenta berada di tempat yang sangat berbahaya. Keadaan ini menyebabkan pendarahan hebat yang bisa merenggut nyawa Maya jika terus dibiarkan. Dokter memberi pilihan yang berat, melahirkan sekarang atau menunggu. Namun jika menunggu, besar kemungkinan baik Maya maupun anak yang dikandungnya akan kehilangan nyawa. Melahirkan terlalu cepat juga berisiko tinggi bagi sang bayi, yang belum siap sepenuhnya untuk menghadapi dunia luar. Pilihan ini datang seperti badai yang merobek kedamaian yang telah mereka impikan. Maya terdiam, tubuhnya lemas, dan dunia terasa berputar. Reza duduk di sampingnya, tangan menggenggam erat tangan Maya. Matanya penuh kekhawatiran dan kebingungannya tak bisa disembunyikan. Ia tahu, apapun yang Maya pilih, hasilnya akan menghancurkan hati. Namun, di dalam dirinya, Reza hanya bisa berharap bahwa apapun yang terjadi, itu adalah yang terbaik bagi Maya dan anak mereka. Tapi Maya tahu, saat ini ia harus memilih. Mengejar kehidupan untuk anak yang sangat ia cintai, atau mempertaruhkan nyawanya demi dunia yang telah ia bangun. Hatinya hancur melihat dua pilihan yang tak ada yang lebih baik. Sejak itu, kehidupan mereka tidak lagi sama. Keputusan besar ini akan mengubah mereka selamanya. Hari-hari berlalu dengan penuh kesunyian yang menyiksa. Maya terbaring di rumah sakit. Tubuhnya lemah dan jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Reza tak pernah meninggalkannya. Ia duduk di samping tempat tidur Maya, menggenggam tangannya erat, seakan berharap dapat mengalirkan kekuatannya melalui sentuhan itu. Pagi itu, dokter kembali datang dengan wajah serius. Ia memberitahu Maya bahwa kondisi janinnya semakin memburuk. Pendarahan yang terjadi semakin banyak, dan jika tidak ada tindakan segera, ia bisa kehilangan banyak darah, atau bahkan lebih buruk lagi, kehilangan nyawa. Keputusan yang dihadapi Maya semakin sulit. Ia bisa merasakan beban itu semakin menekan dadanya. Maya menatap suaminya, lalu memejamkan mata. Ia teringat kembali semua harapan dan impian mereka untuk anak ini. Bayi yang sudah begitu mereka nantikan, yang sudah mereka rencanakan kehadirannya dengan segala kebahagiaan dan kasih sayang. Namun, kenyataan yang ada tidak semudah itu. Dalam kebingungannya, ia berpikir tentang masa depan anaknya. Si kecil itu belum sempat melihat dunia luar. Apakah ia bisa menghadapinya? Apakah tubuhnya cukup kuat untuk bertahan hidup di luar rahim? Semua pertanyaan itu memenuhi pikirannya, semakin menyakitkan. Reza menatap Maya dengan mata yang penuh rasa takut. Namun di balik itu ada juga cinta yang dalam. "Sayang," kata Reza dengan suara bergetar. "Apapun yang terjadi, aku akan selalu ada untukmu. Aku mencintaimu." Maya tahu bahwa keputusan ini bukan hanya soal dirinya. Ini bukan hanya tentang hidupnya atau mati, tetapi juga tentang kehidupan yang tumbuh di dalam rahimnya. Jika ia memilih untuk melahirkan lebih awal, ia tahu ada kemungkinan bayi itu tidak akan bertahan hidup. Tapi jika ia memilih untuk menunggu, maka ia harus bertaruh dengan nyawanya sendiri.
Rasa sayang yang mendalam terhadap anaknya dan perasaan bahwa ia belum siap pergi, mengiris hatinya lebih dalam lagi. Ia memandang keluar jendela rumah sakit, melihat langit yang kelabu. Rasa takut menyelimuti dirinya. Namun ia juga merasakan suatu kedamaian yang sulit dijelaskan. Apapun yang terjadi, Maya tahu ia harus membuat pilihan. Dan pilihan itu datang dengan harga yang sangat mahal. Reza, yang semakin melihat kekhawatiran di mata Maya, mencoba menenangkan. Kita akan melewati ini bersama, sayang. Apapun yang kamu pilih, aku akan mendukungmu. Kita akan melalui semua ini dengan cinta. Maya menunduk, mengusap perutnya yang kini semakin besar. Air matanya jatuh, menciptakan garis tipis di pipinya. Ia merasakan sakit yang bukan hanya fisik, tetapi juga perasaan yang menghimpit jiwanya. Ia harus memilih antara hidupnya dan anak yang sangat ia cintai. Dan ketika ia mencoba membayangkan kehilangan satu dari mereka, hatinya hampir tak sanggup. Di luar, angin berhembus dengan tenang. Namun di dalam diri Maya, badai perasaan terus mengguncang. Malam itu, di ruang rumah sakit yang sepi, Maya duduk termenung. Suara detak jantungnya terdengar kencang, seperti menghitung detik-detik waktu yang terus berjalan tanpa ampun. Matanya yang sembab memandang keluar jendela, menatap lampu-lampu kota yang berkelip. Dunia terasa jauh dari dirinya, seperti ia terperangkap dalam ruang sempit yang tak memberi jalan keluar. Ia merasa terjebak antara dua cinta yang begitu besar. Cinta kepada anak yang dikandungnya dan cinta kepada suami yang selalu berada di sampingnya. Selama berjam-jam, Maya bergumul dengan perasaannya. Ada rasa takut yang begitu dalam, ketakutan akan kehilangan orang yang sangat ia cintai. Jika ia memilih untuk bertahan hidup, bagaimana dengan anaknya? Akan ada kemungkinan bayi itu tidak dapat bertahan tanpa kehangatan tubuhnya. Namun, jika ia memilih untuk menyerah dan membiarkan anaknya dilahirkan lebih awal, apakah ia bisa menerima kenyataan jika sang buah hati tidak dapat bertahan di dunia ini? Apakah ia siap menanggung kehilangan yang tak tergantikan? Di sisi lain, Maya juga tahu bahwa hidupnya sudah berada di ujung tanduk. Tubuhnya semakin lemah karena kehilangan banyak darah. Setiap nafas terasa berat, dan ia merasakan tubuhnya semakin sulit untuk bergerak. Ia tahu, waktu yang tersisa semakin sedikit, dan dalam waktu yang terbatas itu, ia harus memutuskan. Suaminya, Reza, yang sejak tadi duduk di sampingnya, akhirnya berbicara dengan suara yang rendah namun penuh keyakinan. Maya, aku tahu ini sangat berat. Aku tahu, tak ada kata-kata yang bisa membuatmu merasa lebih baik sekarang. Tapi aku ingin kamu tahu, aku tidak bisa memilih untukmu. Apapun yang kamu pilih, aku akan ada di sini. Aku akan mendukungmu. Kita akan melewati semuanya bersama. Reza menggenggam tangan Maya dengan lembut. Dalam tatapannya, ada kebingungan yang tak bisa disembunyikan. Ia juga terjebak dalam pilihan yang sama sulitnya. Namun, ia tahu, tidak ada keputusan yang benar atau salah. Maya lah yang harus memilih, karena ini adalah tubuhnya, hidupnya, dan hatinya yang sedang terombang-ambing. Maya menatap suaminya, wajahnya memucat. Namun ada kehangatan di balik matanya yang penuh ketakutan. Aku tidak ingin meninggalkanmu, Reza. Aku tidak ingin anak kita tumbuh tanpa aku di sampingnya. Tapi aku juga tahu, jika aku bertahan, aku bisa kehilangan dia. Reza memeluk Maya dengan hati-hati, seakan ingin memberikan sedikit kehangatan dan kekuatan. Aku mencintaimu, Maya. Apapun yang terjadi, kita akan selalu bersama. Jangan pikirkan apapun selain apa yang terbaik untukmu. Maya merasakan air matanya kembali mengalir, membasahi pipinya. Cinta dan ketakutan bercampur dalam dirinya. Ia ingin hidup, ingin melihat anaknya tumbuh besar, merasakan kebahagiaan yang selama ini ia impikan. Tapi di saat yang sama, ia tahu keputusan ini akan mengubah hidup mereka selamanya. Tidak ada yang dapat menjamin apa yang akan terjadi selanjutnya. Hati Maya hancur oleh kenyataan bahwa ia harus memilih, namun ia juga tahu satu hal, apapun yang ia pilih, cinta akan tetap ada di sana, menemani setiap langkahnya. Namun,
Apakah itu cukup untuk memberi kelegaan pada hatinya yang sedang terluka? Seperti waktu yang terus berjalan, keputusan besar ini harus diambil. Maya menutup mata, berdoa dalam hati, berharap agar apapun yang terjadi, ia akan diberi kekuatan untuk melewatinya. Keesokan harinya, Maya terbangun dengan rasa yang semakin berat di dadanya. Tubuhnya terasa lebih lemah, dan langkah kakinya semakin goyah. Namun, di balik rasa sakit yang semakin mendera, ada suatu keteguhan yang mulai tumbuh dalam dirinya. Maya tahu, waktunya untuk memutuskan sudah semakin dekat. Keputusan ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang masa depan anak yang sudah begitu ia cintai, meskipun belum sempat bertemu dengannya. Reza masih berada di sampingnya, tidak pernah meninggalkan, meski hatinya juga terluka. Ia menatap Maya dengan penuh kekhawatiran, namun di matanya ada keteguhan untuk memberi ruang bagi istrinya untuk membuat keputusan ini sendiri. Mereka berdua telah berbicara selama berjam-jam, namun tidak ada kata-kata yang bisa meredakan perasaan mereka yang semakin terperangkap dalam kebingungannya. "Sayang," kata Reza lembut, menggenggam tangan Maya. "Apa yang kamu pilih, aku akan selalu ada di sini. Kita sudah melewati banyak hal bersama, dan apapun yang terjadi, kita akan terus bersama. Aku percaya pada keputusanmu." Maya menatap suaminya, bibirnya bergetar, tetapi hatinya merasa hancur. Rasa takut yang ia rasakan semakin mendalam. Hanya ada dua pilihan, dan keduanya begitu berat. Ia bisa memilih untuk melahirkan anaknya lebih awal, berharap bahwa keajaiban akan terjadi dan sang bayi bisa bertahan hidup, meski sangat kecil kemungkinannya. Atau, ia bisa memilih untuk bertahan hidup, meninggalkan anak yang sangat ia inginkan, yang sudah ia rencanakan untuk membesarkannya bersama Reza. Maya merasa hatinya terombang-ambing. Ia menutup matanya, mencoba untuk mendengar suara hatinya. Dalam keheningan itu, ia merasakan kehangatan yang luar biasa, suatu rasa cinta yang begitu besar untuk sang buah hati. Meskipun ia belum pernah melihat wajah anaknya, Maya tahu bahwa ia sudah mencintainya lebih dari apapun. Hatinya tahu, anak ini adalah bagian dari dirinya yang selalu ia nantikan. Namun, ia juga tahu, dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Di luar ruangan, suara mesin rumah sakit berdengung pelan, seakan mengingatkan Maya bahwa waktu terus berjalan. Hanya ada satu hal yang pasti, waktu yang semakin menipis. Maya akhirnya membuka matanya, menatap Reza dengan tatapan yang lebih tenang. "Aku memilih untuk bertahan hidup," katanya perlahan. "Aku tidak bisa meninggalkanmu, Reza. Aku tidak bisa pergi tanpa melihat wajah anak kita. Aku ingin hidup, ingin ada bersama kalian berdua." Air mata Reza mengalir mendengar keputusan Maya. Ia memeluk Maya erat, seakan ingin menyalurkan seluruh kekuatannya. "Aku akan selalu mencintaimu, Maya. Terima kasih karena memilih kita." Dengan keputusan itu, Maya tahu ia telah mengambil jalan yang penuh dengan ketidakpastian. Namun, meskipun ketakutan dan kesedihan tetap menghantui, ia merasa sedikit lebih tenang. Keputusannya bukanlah tanpa risiko, tetapi setidaknya ia tahu bahwa ia akan berjuang untuk hidup, untuk Reza, dan untuk anaknya. Maya menatap suaminya, dan di tengah segala rasa cemas yang masih menyelubungi hati mereka, ada satu hal yang tak bisa disangkal. Cinta mereka akan terus menguatkan, melalui setiap keputusan yang harus diambil. Dan meski jalan yang ada penuh dengan kesedihan, mereka akan terus melangkah bersama, berjuang untuk kehidupan yang lebih baik, satu langkah pada satu waktu.